Tempat ini adalah benteng yang tidak terkalahkan. Yuk kita ngobrol. Hey teman-teman, ketemu lagi dengan saya Osli ya di fan channel saya. Ya teman-teman yang mungkin ngefans dengan Arsenal atau mungkin suka dengan bincang-bincang bola seperti ini, yuk boleh di like, share, dan subscribe. Ya teman-teman, hari ini saya mau membahas tentang kemenangan kita pada saat bertandang ke Asmira Stadium, kandang dari Bodo Glimt. Ya, Bodo Glimt ini bukanlah klub yang besar, ya dibandingkan dengan Arsenal tentunya ya. Mereka klub dari Norwegia, dari Liga Eliteserien gitu ya. Dan mereka adalah juara liga di liga mereka. Tapi ya secara umum mereka bukan tim besar lah di Eropa gitu ya. Tapi kandang mereka ini adalah kandang yang angker bagi tim-tim Eropa gitu. Jadi Asmira Stadium ini bukan kandang sembarangan. Kenapa bukan kandang sembarangan? Karena Asmira Stadium ini Bodo Glimt berhasil meraih rekor ya, 14 kali pertandingan Eropa ini tidak terkalahkan gitu. Jadi Arsenal kemarin ketika menang 1-0, kita mematahkan rekor 14 kali kemenangan itu gitu. Jadi ini bukan 14 kali bukan 14 kali tidak terkalahkan, karena kalau tidak terkalahkan ini bisa menang bisa seri. Tapi ini adalah 14 kali menang. Ya, bahkan AS Romanya Jose Mourinho tahun lalu itu dibantai 6-1 di Asmira Stadium ini gitu. Nah, maka dari itu saya agak heran ketika banyak fans Arsenal yang menyepelekan kemenangan ini gitu ya, karena bagi saya kemenangan di Asmira Stadium ini adalah salah satu pertandingan, bukan salah satu, menurut saya bahkan ini adalah pertandingan tersulit yang akan kita hadapi dalam keseluruhan fase grup dari Europa League ini gitu. Jadi kemenangan 1-0 ini bukan kemenangan biasa. Ini adalah kemenangan terhadap pertandingan tersulit yang akan kita hadapi di dalam fase grup Europa League. Kenapa saya bilang ini adalah pertandingan tersulit? Ya, teman-teman kalau mungkin tahu kandang-kandang tim Eropa yang angker gitu ya, kayak Anfield di Liverpool, Allianz Arena-nya ini ya di Jerman gitu. Terus juga Old Trafford milik Manchester United. Kandang kita sendiri Emirates gitu ya di London. Kandang-kandang ini menjadi angker karena adalah bagaimana penonton bergemuruh mendukung tim mereka gitu, sehingga bisa membuat mental lawan menjadi ciut gitu. Tapi kalau tadi yang saya bilang, stadion-stadion ini adalah stadion-stadion besar yang kapasitasnya mungkin di atas 40, di atas 50 ribu penonton gitu. Jadi gemuruhnya ini memang sangat luar biasa. Tapi Asmira Stadium ini nggak terlalu besar-besar amat gitu ya. Kapasitasnya bahkan hanya 8.000 gitu ya. Jadi perbandingannya kalau dibanding tadi stadion-stadion yang saya bilang tadi, stadion-stadion angker yang kapasitasnya di atas 40.000, di atas 50.000, tentu gemuruh penonton 8.000 ini berbeda jauh gitu ya. Jadi ini bukan kandang yang angker karena jumlah penonton yang banyak gitu ya. Karena kota Bodo ini sendiri juga hanyalah kota kecil gitu. Tapi kenapa stadion mereka ini bisa jadi angker? Stadion mereka ini menjadi angker karena ada 2 poin penting dari saya, yaitu adalah iklim. Ya, iklim di kota Bodo ini
ya di Kota Bodo ini iklimnya di bulan Oktober ini adalah rata-rata di 2 sampai 3 derajat Celcius. Jadi dingin sekali. Gitu. Dan karena suhu yang dingin ini tidak bisa membuat mereka tidak bisa punya lapangan dengan rumput alami gitu, karena rumput alami di iklim seperti ini akan mati, nggak bisa bertahan hidup gitu ya. Nah, karena mereka tidak bisa memakai rumput alami, mereka memakai rumput artificial. Jadi lapangannya adalah lapangan artificial. Ya, untuk teman-teman yang tahu, untuk pembangunan rumput artificial ini, untuk lapangan artificial seperti ini, itu adalah karpet rumput dari plastik yang di bawahnya biasanya diisi dengan pasir atau kerikil gitu, atau campuran pasir dan kerikil, sehingga pada saat bermain, pada saat berlari, pada saat melompat itu ada tekanan balik yang lebih keras kepada sendi-sendi. Nah, dua hal ini, iklim dan lapangan artificial ini, membuat pemain dari tim-tim yang bertamu ke sini, mereka biasanya bermain dengan lebih berhati-hati. Satu, karena memang belum terbiasa gitu ya. Kedua, untuk mencegah terjadinya cedera. Teman-teman kalau lihat kemarin ya, permainan Arsenal temponya sangat jauh lebih pelan dibanding biasanya bagaimana kita bermain dengan tempo yang lebih cepat gitu. Kenapa permainannya bertanding dengan tempo yang lebih rendah? Karena satu, tadi tidak terbiasa, yang kedua adalah mencegah pemain kita juga jangan sampai cedera. Ya teman-teman tahu kita tim kita kedalamannya nggak terlalu dalam-dalam banget, jadi mencegah sekali jangan sampai terjadi cedera terhadap pemain-pemain kita. Nah itu. Dan ini bukan hanya Arsenal yang datang ke sini dengan mentalitas seperti itu. Tim-tim lain juga datang ke sini, terutama tadi ya tim-tim dari luar Liga Norwegia ini datang dengan mentalitas jangan sampai cedera gitu. Nah, selain tadi dengan mentalitas seperti itu, di rumput artificial ini tentunya bola itu menggelindingnya dan membalnya juga berbeda ya, sudut pantulannya, bagaimana mereka menggelinding di atas rumputnya itu tentu berbeda dengan pada saat di rumput alami. Teman-teman juga lihat kemarinnya pada saat pertandingan banyak sekali passing yang meleset, dan passing yang kalau kita biasanya lihat ini bisa ditangkap, bisa berujung pada serangan gitu ya. Ini justru tidak bisa ditangkap tidak ya, jadinya tidak akurat lah passingnya. Sekali lagi kembali ke rumput artificial ini yang memang berbeda polanya gitu ya. Nah, tapi di luar itu saya juga mau ngomong, kita kemarin menang itu juga ada satu faktor di luar usaha dari Arsenal itu sendiri. Faktor itu yang saya lihat adalah bagaimana Bodo Glimt ini mereka sepertinya agak gugup juga mereka permainannya. Ya, menghadapi kita yang tidak terbiasa tapi mereka gugup. Mereka banyak sekali kesempatan-kesempatan yang dibuang percuma. Ya memang sih kemarin saya lihat Matt Turner ya, kiper pelapis kedua kita, dia punya penyelamatan, ada beberapa penyelamatan luar biasa. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 deh penyelamatan dia yang luar biasa gitu ya. Tapi di luar itu saya lihat juga banyak tendangan-tendangan dari penyerang Bodo Glimt ini yang tidak tepat sasaran, jadi keluar di luar dari area gawang gitu. Jadi yang tidak perlu diselamatkan, yang memang tidak akurat tendangannya ke gawang gitu. Jadi selain memang dari usaha dari tim kita bermain,
menurut saya juga ada keberuntungan di mana tim Bodo ini sendiri, Bodo Glimt ini, mereka tidak tenang bermainnya gitu. Tapi sekali lagi di luar itu semua, ini adalah pertandingan yang dimana menurut saya tidak akan ada lagi pertandingan yang sesulit ini di fase grup tentunya ya. Gitu. Jadi ini saya ngomong ini adalah pertandingan tersulit kita di fase grup dan kita sudah melewati ini dengan sebuah kemenangan gitu. Jadi jangan disepelekan. Makanya saya berkali-kali ngomong jangan kita menyepelekan tim-tim lawan kita. Ya, ini tim-tim seperti Bodo Glimt ini bukan tim sembarangan, bukan tim besar, tapi dengan rekor kemenangan mereka, dengan cara mereka bermain, dengan kandang mereka, ini sangat bisa membuat kita bisa terpleset. Dan untungnya kemarin kita bisa keluar dengan kemenangan, dan kemenangan 1-0 ini gak bisa dibilang kok hanya menang 1-0. Harusnya terhadap tim-tim seperti ini kita bisa menang 4-5 gol. Enggak seperti itu. Ya, tadi dengan faktor-faktor yang sudah saya sebutkan bahwa kemenangan 1-0 ini adalah kemenangan yang luar biasa yang harus kita apresiasi. Gitu. Ya, itu pembahasan saya tentang kemenangan kita di Asmira Stadium ya. Untuk teman-teman yang suka pembicaraan seperti ini, yang suka pembahasan sepak bola seperti ini, dan juga mungkin fans Arsenal, yuk boleh di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di bincang bola kita berikutnya.